Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepulan asap dan air panas keluar dari tanah di halaman rumah seorang warga di Pantura, Subang. Kasus tragedi susur sungai yang menewaskan 11 santri di Kabupaten Ciamis beberapa waktu lalu, hakim memvonis seorang guru pendamping 2,5 tahun penjara. Transportasi massal MRT Jakarta Koridor Barat Timur akan dibangun hingga ke wilayah kota dan Kabupaten Bekasi. Masih ingat dengan tragedi susur sungai yang menewaskan 11 santri dari Madrasah Sanawiyah Harapan Baru Kabupaten Ciamis beberapa waktu lalu. Majelis Hakim akhirnya menetapkan guru pendamping pramuka divonis 2,5 tahun. Keluarga korban menangis histeris karena menganggap vonisnya terlalu ringan. Tragedi susur sungai di Kabupaten Ciamis 16 Oktober 2021 lalu menyebabkan 11 santri dari Madrasah Sanawiyah Harapan Baru Kabupaten Ciamis meninggal dunia karena tenggelam di sungai. Kejadian ini menyisakan kesedihan pada keluarga korban. Setelah melalui proses peradilan, akhirnya seorang guru yang juga pembina pramuka bernama Rofiah dianggap bertanggung jawab karena akibat kelalaiannya membuat 11 siswa meninggal dunia. Rofiah diganjar 2,5 tahun penjara. Dalam kasus ini, terdakwa disangkakan melanggar pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Keputusan hakim tersebut disambut tangis histeris keluarga korban karena dianggap terlalu ringan. Tapi ada banding katanya dari JPU, ada banding. Oh, JPU mau banding? Ya. Berapa itu dia? Ini mah nggak perlu saya juga tahu. Kalau saya mah kurang sih, Pak. Saya kurang pas sekalian ya. Mohon dipertimbangkan lagi lah dari JPU-nya gitu. Pegangannya maksimal gimana? Kalau maksimal saya kurang nggak bisa nentuinnya, Pak. Dia tergantung JPU aja nanti jaksa penuntut umum. Tapi pasti Bapak nggak puas dengan putusan ini? Kurang puas. Mungkin itu pandangan dari hakim bahwa itu adalah vonis yang seadil-adilnya untuk terdakwa itu Rofiah seperti itu. Sampai di akhir tadi keluarin itu surat ada pernyataan itu gimana sih? Pernyataan perdamaian. Ada berapa? Ada 9. Ada 9 keluarga Bu yang menyatakan damai gitu ya? Iya. Dan menyebut musibah itu? Iya, itu ditandatangannya kan udah lama, tahun 2021. Dan itu baru kita dapatkan kemarin. Para korban juga mempertanyakan mengapa hanya satu orang saja yang dijadikan tersangka dari banyaknya guru yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Seorang guru sekolah dasar di Cilimus, Kuningan ditangkap polisi karena dituduh telah mencabuli muridnya di ruang kepala sekolah. MH, lelaki warga Dusun Kliwon, Desa Cilimus, Kuningan, seorang guru sekolah dasar, ditangkap di rumahnya oleh anggota Satreskrim Polres Kuningan setelah dilaporkan oleh orang tua korban pencabulan yang dilakukan oleh MH. Menurut polisi, sejauh ini ada 5 pelajar yang menjadi korban tersangka. Rata-rata korban dicabuli pagi hari sebelum jam masuk sekolah. Korban dipanggil oleh tersangka masuk ke ruang guru, lalu diajak ke ruang kepala sekolah dan dicabuli. Dengan kejadian ini, Polres Kuningan meminta agar korban pencabulan bersama orang tua tidak takut melaporkan kejahatan ini ke polisi. Tersangka diancam hukuman 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Ruangan guru, kemudian masuk dalam ruang kepala sekolah dan dilakukan oleh Tanpa sepengetahuan kepala sekolah? tanpa pengetahuan, karena pada saat itu di sekolah masih sepi pagi-pagi. Ya. Ini kelas berapa korbannya? Yang mana? Yang ini, yang melaporkan ini. Kelas 6 SD. Kelas. Apabila terjadi sesuatu hal yang memang diancam ataupun terjadi di sekolah, jangan takut untuk melaporkan. Karena apapun itu, kalau namanya sudah melakukan pencabulan itu tidak bisa dibenarkan. Apalagi sekolah yang melakukan adalah seorang pendidik yang harusnya digugu dan ditiru. Seorang balita di Pamarican, Kabupaten Ciamis, babak belur dipukuli oleh ayah tirinya sendiri. Penyebabnya hanya karena sang balita sering ngompol di celana.
Andrian Firmansyah berusia 43 tahun dilaporkan oleh istrinya karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap anaknya yang berusia 3 tahun. Buruh pemetik buah kelapa ini kini harus berurusan dengan hukum. Kejadian bermula saat ibu korban menikah dengan Adrian Oktober 2022 lalu yang dikenalnya lewat media sosial. Mereka pun tinggal di Pamarican bersama 2 anak bawaan dari sang istri. Namun tindakan kekerasan mulai dilampiaskan kepada anak tirinya sejak Desember lalu. Penganiayaan dilakukan dengan memukul menggunakan tangan kosong, ranting kayu maupun gang sapu setiap kali korban mengompol. Peristiwa ini terjadi saat ibu korban sedang berada di luar rumah. Kasus ini baru diketahui setelah korban berulang kali dipukuli dan ada bekas lebam di sekujur tubuhnya. Sang ibu kemudian melaporkan ke polisi. Modus pelaku ini menganiaya korban ini karena merasa kesal. Karena korban sering buang air kecil atau besar di celana dan sering ditanya tidak menjawab. Untuk kejadiannya berapa kali setelah kami dalami, kita periksa kurang lebih pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap korban atau anak ini sebanyak lebih dari 5 kali. Kini korban telah dibawa pulang ke tempat asalnya di Purwakarta. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Berdalih terdesak membayar biaya kontrakan, seorang ibu rumah tangga diamankan aparat Polsek Bogor Barat usai mencuri dompet dan 2 unit telepon genggam milik karyawan SPBU. Petugas tengah mempertimbangkan penyelesaian hukuman dengan melibatkan semua pihak terkait atau restoratif justice kepada pelaku karena alasan kemanusiaan. Rekaman kamera pemantau di sebuah SPBU di Jalan Pasir Kuda, Kota Bogor memperlihatkan ulah seorang ibu rumah tangga bernama Sukarsi yang menggasak 2 unit telepon genggam dan dompet milik karyawan. Wanita berusia 51 tahun itu memanfaatkan kelengahan para korban dengan modus menunggu anaknya yang tengah mengisi BBM di SPBU. Petugas Polsek Bogor Barat yang menerima laporan langsung mengamankan pelaku di rumah kontrakannya di kawasan Paledang, Kota Bogor. Kepada petugas, tersangka nekat melakukan pencurian karena terhimpit desakan ekonomi untuk mencari biaya kontrakan dan kehidupan sehari-hari selaku orang tua tunggal atau single parent. Ini terekam CCTV dari pelaku mengambil, ya. Jadi korban ini bekerja di SPBU, ya. Kemudian mendapati kok handphonenya hilang, gitu ya. Kemudian dilihat dari rekaman CCTV tersebut, ya, bahwa tas yang berisi handphone tersebut, ya, diambil oleh pelaku, ya. Dan kemudian, ya, kita amankan pelaku, ya, beserta barang buktinya, ya, yaitu 2 unit handphone Oppo, ya, mana handphonenya? Ini ya, oh yang ini ya, 2 unit handphone dari korban, ya. Yang senilai kerugian 6 juta rupiah, ya. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 2 unit telepon genggam, dompet, serta sebuah sepeda motor yang digunakan saat menjalankan aksinya. Polisi tengah mempertimbangkan kebijakan restoratif justice bagi pelaku dengan alasan kemanusiaan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, buat kalian yang usianya maksimal 14 tahun, yuk ikutan lomba membaca Al-Quran di Qori Cilik Indonesia. Caranya mudah, kirimkan video mengaji Al-Quran kalian ke email yang ada di bawah sini. Oh iya, videonya dibuat landscape ya, dengan format HD. Terus durasi mengajinya 5 menit ya, dan kalian bebas memilih ayat dan surat dalam Al-Quran. Jangan lupa nih, saat kirim video mengaji kalian, cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi di dalam email. Kita tunggu video kiriman kalian sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.